Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 554. Dari pria usia 52 tahun sudah menikah. Shalom, kasih Kristus hari ini mengizinkan saya mau bergabung dalam area kebenaran yang akan disampaikan Bapak dengan beberapa pertanyaan dari saya. Amin. Maaf kalau saya salah dalam hal ini. Realiti seperti apakah yang harus lakukan orang Kristen dalam hidupnya sehari-hari? Ini pertanyaan jawabnya bisa 70 tahun. Ya, realitas seperti apakah? Wow, saya bisa menjawab 5 menit, atau 2 menit, atau 1 menit, atau 30 detik. Tapi menjalaninya 70, 80 tahun, 90 tahun bisa. Jawabannya adalah seperti Yesus. Kurang dari itu bukan Kristen. Ya, kalimat lain mengenakan kodrat ilahi. Kalimat lain sempurna seperti Bapa. Ikuti khotbah saya terus, nanti akan bisa mengerti maksud ini. Top. Pertanyaan kedua dari pria usia 32 tahun. Ketika berada di situasi genting, bagaimana menemukan solusi dan jalan keluarnya, Pak? Yang pertama, tidak ada kejadian di luar kontrol Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, semua kejadian mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang memberi diri diproses untuk menjadi sempurna serupa dengan Yesus, dalam kamus hidupnya tidak ada istilah sial, malang, celaka, karena semua mendatangkan kebaikan. Jalan keluar yang harus ditemukan bukan masalah itu selesai, tapi karakter kita diperbaiki. Bagaimana caranya? Tetap melekat dengan Tuhan, doa pribadi, doa bersama, mendengarkan khotbah, jalan hidup kekristenan bersama Tuhan. Cukup. Pasti ada jalan keluar pada waktunya. Tapi ingat, jalan keluar yang kita perlukan bukan masalah itu selesai, tapi karakter kita diubah. Itu intinya. Jadi kalau masalah belum selesai berarti karakter kita belum diubah. Lewati, jalani saja. Selamat berjuang. Dari wanita usia 69 tahun, cerai mati, 4 anak, 1 cewek, 3 cowok, 3 cucu. Wow, sudah hampir 70 tahun usianya. Salam Pak Pendeta, saya sangat fanatik dengar khotbah-khotbah Bapak setelah suami saya meninggal, dan setelah saya semakin fanatik, dan setelah saya sekarang semakin fanatik lagi mendengarkannya. Memang hasilnya luar biasa ya. Saya bisa berubah dalam berkata-kata, berpikir, bertindak, lebih hati-hati dan selalu minta petunjuk Roh Kudus, apakah sudah sesuai kehendak Tuhan atau belum, dan sering seperti mendapat jawaban. Saya akrab dengan anak-anak, mantu, dan cucu-cucu. Anak saya semua berpendidikan, ada S1, S2, S3, dan rajin beribadah. Tapi ada satu orang yang S3 tidak mau beribadah di gereja kami yang kami terdaftar jadi anggota. Saya mengajak beberapa kali tapi tetap menolak dengan alasan terlalu kaku jemaat di gereja kami. Dan khotbah tidak berisi padahal pendeta yang sudah teologi yang berkhotbah. Memang saya juga merasakan banget. Tapi selaku anggota jemaat paling 1 kali sebulan ke situ saya bilang. Tapi tetap tidak mau dia memilih gereja yang lain yang pas rasanya musiknya, khotbahnya, dan jemaatnya
yang nggak banyak bicara. Memang di gereja kami jemaatnya yang banyak bicara. Kurang pas memang, tapi namanya kita terdaftar di situ kan harus juga sekali-kali ke situ. Maksud saya apakah harus saya lakukan, Pak? Sudah berkali-kali dinasehati tapi tetap tidak mau. Padahal apapun permintaannya saya kabulkan. Yang satu ini tetap dia tidak mau. Dan dia semakin jarang ketemu dengan saya ibunya karena tidak datang ke gereja kami dan juga ke rumah jarang datang. Kalau nggak di WA dia juga nggak WA. Kalau nggak disuruh datang ke rumah juga nggak datang. Tapi kalau disuruh datang dia datang walaupun nggak langsung datang. Pasti dia jadwalkan datang. Kerjanya seorang dekan universitas swasta ternama. Sering buat pelatihan dalam kota, luar kota, dan yang menemani siswa-siswanya ke luar negeri. Karena memang universitas kerjasama dengan universitas luar negeri. Pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan, Pak? Saya kadang kangen sama dia, namanya anak, Pak. Selama ini saya duluan WA atau telepon biar ketemu. Kalau anak saya yang ketiga, Pak, sering datang ke rumah saya Sabtu sampai Minggu karena libur. Saya tinggal sendiri di rumah, anak-anak masing-masing sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Saya sudah berusaha untuk tidak kangen sama dia. Saya terus mengikuti khotbah Bapak Abam, doa pagi, biar pikiran saya fokus ke Tuhan. Tapi tetap masih ada kangennya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya juga nggak perlu bantuan uang dari mereka karena saya juga diberi Tuhan uang pensiun dan tambahan-tambahan lain untuk beli suplemen dan belanja. Saya mohon pencerahannya, Pak. Maaf pertanyaan saya panjang sekali. Enggak, Bu. Oke. Yang pertama, Ibu jangan memberhalakan anak itu. Kangen pasti, tapi jangan menenggelamkan. Ibu jangan terkoyak hatinya oleh masalah ini. Kalau ibu masih terkoyak dengan masalah-masalah di luar kebenaran firman, ibu tidak akan terkoyak oleh kebenaran firman. Ada satu yang tadi saya perlu singgung ya. Kita kalau terdaftar di satu gereja, itu jangan dijadikan sebagai hukum Taurat bahwa kita harus ke gereja itu. Saya tidak katakan salah. Tapi ibu rasanya menjadikan itu seperti hukum yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dilanggar. Kalau anak ibu bertumbuh di satu gereja, biar saja bertumbuh di gereja itu. Jangan paksa masuk gereja ibu. Tentu dengan pendidikan tinggi, anak ibu memiliki analisa tertentu yang memandang khotbah di gereja ibu tidak menjawab kebutuhannya, bisa saja. Ya, saya bisa mengerti anak ibu seorang akademisi yang tentu juga cerdas, kritis, ya. Tetapi saya melihat anak ibu ini kurang care banget terhadap ibu. Ya, ibu melampaui ya care-nya dia kepada ibu. Sekarang ibu jangan memberhalakan dia. Kangen boleh tapi jangan hanyut. Doakan saja biar kiranya Tuhan yang akan membuka pikirannya. Ya. Saya sering menemukan orang-orang yang punya jabatan dan berpendidikan tinggi itu sombong, angkuh. Kalau dia datang ke gereja lalu gereja itu tidak membuat dia nyaman, dia merasa layak untuk dihargai, dihormati dan memiliki kenyamanan. Saya tidak mengatakan anak ibu begitu, bisa begitu, bisa tidak. Doakan saja, ingat ibu jangan memberhalakan dia. Ibu sampaikan firman yang saya sampaikan ke ibu. Ibu akan diberi hikmat untuk menyampaikan kata-kata yang tepat. Maka jika tidak perlu bicara, jangan banyak bicara. Kalau bicara hal yang betul-betul berkualitas. Dia akan mengingatnya. Oke, Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut dari wanita usia 23 tahun. Saya ingin bertanya, apakah hamil di luar nikah itu hal yang baik? Soalnya saya lagi dalam masalah yang berat. Dari pertanyaanmu, kamu itu orang sakit, ya. Apakah hamil di luar nikah itu hal yang baik? Ini pertanyaan orang yang tidak punya akal yang baik. Orang sakit.
Ya. Apakah hamil di luar nikah itu hal yang baik? Ya tidak. Kok kamu bertanya untuk hal yang pasti jawabannya jelas tidak. Kamu sakit jiwa, nak. Kamu sakit. Jiwamu, mentalmu sakit. Kamu dalam masalah berat. Saran nasihat saya, bawa masalah ini ke orang tua. Tapi kalau orang tua tidak sanggup menghadapi, kamu harus datang dulu ke pendeta untuk mendampingi kamu, atau hamba Tuhan untuk bisa mendampingi kamu. Ya, hamil di luar nikah. Ini masalahnya sekarang, pria yang menghamili kamu siapa? Sudah waktunya kah jadi bapak? Atau dia pria yang sudah punya pasangan hidup? Ya, bawa ke pendeta, akan pendeta atau hamba Tuhan atau konselor yang bisa lebih netral, lebih teduh, lalu bersama dengan dia ke orang tua. Ya. Tapi kalau orang tuamu bisa mengerti, ke orang tua dulu supaya tidak melebar dan membuat keluargamu malu. Lakukan itu. Ya, ini berat tapi bisa dilewati. Ya. Kalau pria yang menghamili kamu bukan orang seiman, tidak pantas jadi bapak, apalagi punya pasangan, jangan menikah. Ingat, kalau pasanganmu tidak seiman tapi belum pantas jadi ayah, karena kondisi hidup dan mental wataknya, 3 apalagi punya pasangan, jangan menikah dengan dia. Besarkan kandunganmu, jangan kamu gugurkan, lahirkan lalu berikan kepada orang yang bisa merawat atau kamu rawat sendiri atau keluargamu yang merawat. Itu jawaban saya. Pertanyaan berikut dari wanita usia 37 tahun. Malam Pak Eras, saya mau bertanya. Saya wanita yang sudah menikah selama 17 tahun. Awal pernikahan kami mengikat janji di gereja. 2 bulan ini suami saya menjadi mualaf tanpa persetujuan saya dan tanpa bicara terlebih dahulu. Saya memilih ingin bercerai, apakah salah, Pak? Salah. Kamu jangan minta cerai, tapi juga kamu jangan mengizinkan, artinya jangan mengiyakan keadaan ini. Menjadi mualaf tidak perlu persetujuan istri. Kalau orang memang mau jadi mualaf, jadi kamu gantung saja. Kamu gantung hubungan kamu. Tetap serumah, melayani dia, jadi berkat dan rebut dia dari tangan yang salah. Bukan tidak mungkin ya, menjadi mualaf ya. Menjadikan dirinya mualaf itu punya beberapa motif. Bisa. Ada banyak motif, ya. Bisa banyak motif, ya. Apa karena jabatan, kedudukan, karena pengajaran yang dia pandang benar, atau karena ada wanita dan lain-lain. Jadi tetaplah hidup bersama suami, jangan bercerai. Ingat ini, rebut dia. Oke? Selamat berjuang. Dari wanita usia 44 tahun. Oke. Mohon info gereja GSKI di Bekasi Selatan. Oke. Di info. Ada di Bekasi GSKI. Pertanyaan berikut dari pria usia tidak jelas. Ini pria di Palembang. Kami sekeluarga sangat merindu ada dalam pengembalaan Pak Eras. Karena kami merasakan setiap firman Tuhan yang kami dengar lewat televisi, membangunkan iman kami sekeluarga. Pak Eras, kami memohon doa buat keluarga saya, buat suami saya terutama. Oh, ini wanita ya. Biar Tuhan memberi pengertian di dalam hatinya, apa panggilan Tuhan bagi kami sekeluarga. Di mana kami suami istri sekolah Alkitab di Surabaya. Tapi sekarang kami ada di Palembang, bertani bukan melayani. Sekarang hidup kami rasanya hancur, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tapi beberapa kali firman Tuhan yang kami dengar membangunkan kami, memberi semangat baru. Oke, tetaplah jadi petani lalu bukalah jemaat di situ. Kalau tidak ada sinode yang mau menaungi, GSKI akan menaungi dan kamu akan dibantu oleh kami. Buka jemaat di situ biar hanya 5, 6, 7 orang. Ya. Nanti akan jadi 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 dan lain-lain. Dan seterusnya. Oke, Tuhan memberkati. Oke, dari pria
Tapanuli. Salam Pak Eras yang sangat aku hormati dan kasih. To the point aja ya Pak, aku terlahir dari keluarga broken home. Sejak aku lahir ke dunia ini, sampai umur yang sekarang ini aku jarang dapat figur seorang ayah, sehingga aku sangat haus kasih sayang seorang ayah. Aku sangat merindukan pelukan, kasih sayang, dan perhatian dari seorang ayah. Dan singkat cerita, aku sering nonton khotbah Bapak dari channel YouTube. Ya, hampir tiap hari aku dengar khotbah Pak Eras. Dan jujur tiada hari tanpa khotbah dengar Pak Eras. Tapi ada satu hal yang janggal yang buat saya kurang mengerti. Saya nggak tahu ini karena efek masa laluku yang kurang kasih sayang atau karena iblis yang bekerja di dalam diri saya. Satu hal, saya sering merasa ingin sekali punya ayah seperti Pak Eras. Saya merasa Pak Eras adalah sosok figur seorang ayah. Aku inginkan dan dambakan. Saya merasa betapa beruntungnya jika seandainya saya punya sosok figur seorang ayah seperti Pak Eras. Dan singkat cerita, saya akhirnya bisa ketemuan sama Pak Eras. Dan bersyukur Pak Eras menyambut saya dengan baik di tengah kesibukan Pak Eras. Walau Pak Eras tahu bahwa saya punya masa lalu yang buruk, yang membuat siapa saja bisa jijik dengan saya. Tapi Pak Eras sangat baik, mau ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Di saat ketemu sama Pak Eras, tak henti-hentinya saya berdoa dalam hati saya, serta mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa ketemu Pak Eras, sosok figur seorang bapak yang sangat aku dambakan. Bahkan pada saat itu saking bahagianya pengen banget memeluk Pak Eras, tapi saya malu. Pak, di sini saya hanya mau bersaksi betapa baiknya Pak Eras sama saya. Padahal pernah saya buat kecewa Pak Eras karena sesuatu hal. Tapi Bapak masih menyambut saya dengan baik. Selama ini betapa banyak bully, hinaan dan caci maki sama Pak Eras. Tapi Pak Eras begitu lembut tidak membalas semua hinaan. Saya salah satu termasuk orang yang pernah membuli Pak Eras di medsos dan membuli Pak Eras secara langsung via SMS. Tapi begitu ketemu langsung, betapa lembutnya hatimu Pak. Engkau masih senyum padaku, masih ramah menyambut, tidak sedikit pun menaruh kebencian pada saya. Saya hanya berusaha ingin mengikuti teladanmu Pak Eras. Dulu saya tidak punya sosok figur seorang ayah yang bisa menjadi teladan saya. Tapi sekarang saya bersyukur punya sosok figur seorang ayah yang menjadi teladan buat saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Mau menerima dan mau jumpa dengan orang bejat ini dan mau mengampuni kesalahan saya. Doaku kepada Tuhan, Pak Eras jangan buru-buru dijemput malaikat dulu. Soalnya aku masih pengen banget belajar banyak dari keteladanan Pak Eras. Jujur aku belum menemukan orang pas seperti Bapak yang jadi teladan saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Aku pengen suatu saat bisa ketemu lagi di LP3 bersama Bapak. Oke. Saya membaca tulisan ini saya belum membaca ini. Jadi tidak ada persiapan, jadi saya baca saja dan saya mengerti maksudnya. Ada kata yang saya tidak suka membacanya di sini. Saya orang bejat. Setahu saya kamu bukan orang bejat. Semua kita pernah bejat, tapi sekarang tidak bejat. Jadi saya tidak memandang kamu bejat nak, ya. Kamu anak baik, dari matamu kamu orang yang bisa berubah. Dari matamu, sorot matamu saya melihat kamu orang yang bisa diperbaiki, sangat bisa. Jadi maju terus, kami mengasihimu, saya jadi bapakmu, kita akan bersama-sama pulang ke surga. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 30 tahun sudah menikah ibu rumah tangga. Salam Pak Erasto, saya sudah 9 tahun menjadi jemaat GSKI Rehoboth. Saya mengikuti doa pagi setiap hari, walau kadang bangunnya 5 menit sebelum jam 5 Pak. Saya juga selalu ikut ABAM tiap episode dan ibadah lainnya melalui YouTube Truth ID. Kalau tidak bisa hadir keseharian di rumah saya bersama anak dan packing barang online kalau ada yang beli. Maaf Pak, di sini saya mau bertanya, kira-kira CDC Kids anak ada firman Tuhan harian enggak atau ayat Alkitab yang bisa dihafalin setiap hari agar diajarkan ke anak? Supaya setiap hari tidak main HP atau main game. Saya biasa baca Alkitab sambilan cari ayat yang pendek dan enggak terlalu panjang untuk lebih gampang diingat dan dimengerti. Biasa saya ambil ayat yang lebih pentingnya Pak. Habis itu saya menyuruh anak saya tulis di buku dan dihafalkan. Kalau di sekolah biasa hanya diajarkan satu ayat, kadang itu bisa untuk minggu depan lagi ayatnya Pak.
Soalnya sekarang saya baru baca ayat Keluaran, Pak, belum selesai. Sebelum saya teruskan ya, di GSKI Rehoboth atau GSKI pada umumnya memiliki program anak-anak sekolah minggu. Nanti mesti bertanya kepada guru sekolah minggu atau kami menghubungi ibu ya untuk memberi petunjuk buku yang bisa dipakai untuk mentor anak-anak. Oke. Saya teruskan. Anak saya umur 5 tahun, Pak. Tiap hari Jumat doa malam selalu ikut ke gereja Arta Gading. Waduh. Ikut doa ya, umur 5 tahun. Tiap Jumat pulang sekolah pasti bilang gereja Kongkong Erastus. Gereja Kongkong Erastus main bola. Oh, ada mainan untuk anak-anak itu maksudnya. Kalau bilang nggak pergi, dia pasti marah dan nangis. Tiap saya buka renungan Bapak dan buka kembali firman doa pagi, anak saya bilang itu Akong Erastus. Akong itu Aupa ya. Akong Erastus doa pagi, hahaha. Anak saya sekolah minggu di GSKI Gajah Mada setiap minggu. Oh iya, saya senang kemarin hari Kamis malam waktu ibadah di pendalaman Alkitab di Gajah Mada, Bapak ke belakang ke WC, Bapak sempat acungkan jempol ke arah saya. Saya tidak tahu Bapak menunjuk ke saya jempolnya atau ke pengurus belakang. Kebetulan saya duduk di belakang dengan anak saya. Tapi itu membuat saya senang dan semangat. Seperti mendapat kekuatan seolah-olah menyematkan saya. Padahal pada hari itu saya sedang punya banyak masalah. Ya pasti jempol ini kalau kau butuhkan untuk kamu ya. Oh iya Pak, memang anak saya lebih lambat dari anak-anak lain Pak perkembangannya. Sekarang lagi terapi. Mohon doanya ya Pak buat anak. Terima kasih Pak Erastus. Tuhan memberkati seluruh pengurus GSKI Rehoboth. Salam LP3. Oke, nanti kalau saya datang lagi, kamu kasih tahu ya. Saya yang di Abam itu Pak, yang anak saya ada kelambatan pertumbuhan. Ya, Tuhan menolong anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh menyempurnakan pertumbuhan anak dari kekasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Yahweh tolong. Aku berdoa. Amin ya. Kita pasti ketemu nanti ya. Oke. Wanita usia 35 tahun punya 2 anak. Saya ingin bertanya Pak tentang Wahyu 14 ayat 1. Ada 144.000 orang yang dimeteraikan. Siapakah mereka? Apakah kita berkesempatan untuk ikut masuk dalam hitungan tersebut jika kita hidup kudus dan bergaul dengan Elohim Yahweh? Oke. Angka ini tidak boleh kita artikan secara harfiah. Tetapi yang jelas ada isyarat bahwa ada jumlah tertentu orang-orang istimewa. Ya. Apakah ini kelompok corpus delicti? Bisa saja. Tapi kita tidak memastikan. Yang jelas ada sejumlah tertentu orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Apakah kita bisa masuk di dalamnya? Sangat bisa. Mari kita berjuang untuk itu. Amin. Oke, dari laki-laki usia 24 tahun, single, wira swasta. Salam Om Erastus. Saya selalu mengikuti kota-kota Om Erastus dan diberkati dengan firman yang disampaikan, mengajak semakin menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Saya mau bertanya Om, hari-hari ini kadang saya suka bergumul dan berpikir sendiri untuk menganalogikan tentang Allah Tritunggal. Dan dari lahir saya Kristen dan saya tahu kita menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan kita. Namun terkadang Om Erastus sering mengucapkan Elohim Yahweh atau Bapa Yahweh. Hal ini membuat saya berpikir penyembahan kita itu kepada Elohim Yahweh atau Tuhan Yesus ya Om. Karena saya baru pertama kali menjumpai kata Elohim Yahweh dari Om Erastus. Gereja saya tidak pernah mengucapkan nama Elohim Yahweh. Dan sepertinya banyak gereja juga tidak menyebutkan nama itu. Saya kadang cari-cari kebenaran dari sumber-sumber lain, namun kadang membingungkan saya pribadi. Lalu saya menjumpai ada video dari seorang rohaniwan Katolik yang menjelaskan hal ini secara detail dan mudah dimengerti. Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi yang termulia dan tidak bisa dilihat, yang memiliki nama Yahweh. Lalu Bapa memiliki ucapan firman,
serta roh. Firman itu menjadi manusia dalam diri manusia bernama Yesus, dan Bapa juga memiliki roh, yaitu Roh Kudus. Jadi dalam pribadi Bapa yang di dalamnya ada firman dan roh, sehingga disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi Allah Tritunggal. Kurang lebih seperti itu pernyataannya. Lalu saya juga mau bertanya, malaikat Tuhan yang dilihat Musa di Keluaran 3 itu, apakah benar-benar malaikat atau Tuhan Yesus ya Om? Karena ada yang berpendapat itu malaikat Tuhan, itu Allah Bapa yang memperlihatkan diri sebagai Tuhan Yesus, karena Allah Bapa tidak bisa dilihat. Ada yang berpendapat itu memang malaikat Tuhan. Ada teman saya yang berkata dulu bangsa Israel tidak berkata Yahweh karena nama itu dianggap sakral, suci, terhormat, dan tidak boleh sembarangan diucapkan. Jadi mereka menyebutkan Tuhan Allah itu Adonai, ya. Adonai atau Hashim. Hashim itu nama itu. Dan itu terbawa sampai sekarang sehingga gereja-gereja jarang menyebut nama Elohim Yahweh. Namun di gereja Omerasus tidak apa-apa disebutkan karena kita bukan bangsa Israel. Apakah pernyataan-pernyataan di atas tersebut benar ya Om? Apakah kalau kita menyembah Tuhan Yesus, kita juga secara otomatis menyembah Elohim Yahweh? Kadang saya jadi bingung. Saya mau mencoba mencari tahu, juga takutnya salah tangkap sehingga malah membingungkan saya. Mohon koreksinya jika salah ya Om, supaya pemahaman saya tentang Allah Tritunggal lebih matang. Terima kasih Om atas waktunya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Oh, luar biasa kamu. Usia 24 tahun single, kamu bisa jadi teolog kamu ya. Hebat ya. Oke, saya senang dengan apa yang kamu jelaskan dari rohaniawan Katolik tadi. Tapi ada sedikit yang harus saya koreksi, itu menurut saya. Pencipta langit dan bumi Allah Bapa. Betul, yang termulia dan tidak bisa dilihat. Amin. Bernama Yahweh. Ya. Lalu Bapa memiliki ucapan benar. Ucapan ini diperagakan. Itu yang penting. Jadi kita jangan memiliki pikiran mistik, firman secara mistik jadi manusia. Nah kalau firman jadi manusia, apakah Allah tidak punya firman lagi? Sebenarnya Yohanes pasal 1 tidak menunjukkan kalau kamu mau tahu filsafat yang benar atau kebenaran yang murni, bukan filsafat Yunani, inilah dia. Dia firman yang jadi manusia, artinya manusia yang mengajarkan dan memperagakan firman. Ini yang penting yang harus dipahami. Karena Injil Yohanes ditulis untuk mengantisipasi pengajaran gnostik, ya, yang mencampurkan filsafat dengan kekristenan, memandang filsafat itu sebagai nilai tertinggi. Dan itu salah. Kebenaran itulah nilai tertinggi dan Yesuslah kebenaran. Kalau kamu mau mengenal kebenaran, inilah dia. Hikmat Allah yang menjadi manusia bukan secara mistik, tetapi dialah manusia yang memperagakan dan mengajarkan kebenaran. Karenanya Yesus mengalami proses pertumbuhan. Yesus juga belajar untuk mengerti kebenaran. Oke. Lalu Roh Kudus itu rohnya Bapa. Pas ya. Itu yang benar begitu. Oke. Mengenai malaikat Tuhan atau malak Yahweh. Allah itu tidak terformat. Ketika Yesus berkata Allah roh adanya. Orang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini dalam konteks penyembahan. Dalam konteks penyembahan, ibadah tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan sistem. Tetapi Allah pribadi bisa menyatakan diri, ya, bisa epifania, bisa menyatakan diri, teofani namanya, dalam berbagai bentuk. Abraham bertemu muka dengan Yahweh. Musa bertemu muka dengan Yahweh. Yahweh bisa menyatakan diri, ya, melalui malaikat atau dalam bentuk-bentuk lain. Dan itu bukan satu hal yang luar biasa bagi Allah, karena Allah tidak terformat. Dia memiliki multidimensi. Ya, tapi yang jelas pada hakikatnya Allah itu di atas segalanya. Itulah yang menjadi objek penyembahan kita. Apakah salah kita menyembah Allah dan Yesus? Menyembah itu apa dulu? Menyembah itu artinya memberi nilai tinggi. Proskuneo. Jadi kita harus menyembah Yesus, betul. Memberi nilai tinggi Yesus. Tapi juga menyembah Allah Bapa. Karena Bapa lah sumber segala sesuatu. Yesus berkata, akulah jalan.
Kalau jalan dia bukan tujuan. Tujuannya Bapa. Tapi tanpa Yesus tidak sampai kepada Bapa. Hargai Bapa, hargai Yesus. Oke, luar biasa ya. Saya kira kita harus mulai membiasakan memanggil dia Yahweh. Tapi orang Israel tidak menyebutkan nama itu, betul. Tidak sepanjang masa. Ada masa tertentu bangsa Israel gentar akan Allah karena perbuatan mereka yang tidak senonoh. Mereka tidak berani menyebut Yahweh sebagai dengan lafal Yahweh, tapi menyebutnya Adonai atau Hashim. Ha itu the, Shem itu nama, the name, nama itu, gitu. That name, nama itu. Tetapi kita melihat dari sejak zaman Enos, orang memanggil nama Yahweh. Jadi sejak zaman Enos, Yahweh dipanggil, bukan nama lain. Pada waktu itu, Enos menggunakan bahasa apa juga kita tidak jelas. Tapi Yahweh sudah disebut. Nah, kalau Alkitab berkata jangan menyebut nama Allah sembarangan, bukan tidak boleh disebut. Yang salah itu kalau menyebut sembarangan. Oke? Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.